Sedang menghadapi ujian kehidupan. Itulah yang sedang terjadi pada pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar, di mana saat ini keduanya mengalami penipuan dan pencurian aset yang diduga dilakukan oleh adik kandung dari Irwansyah. Sherin Sungkar selaku keluarga pun melihat apa yang dialami Irwansyah dan Zaskia Sungkar memang bagian dari proses kehidupan yang tidak lurus dan lancar-lancar saja. Namun, Sherin Sungkar mengatakan bahwa baik Irwansyah dan Zaskia Sungkar tetap kuat dan tabah dengan kejadian yang menimpa mereka saat ini. Sherin Sungkar memberikan doa kepada Irwansyah dan Zaskia Sungkar, semoga masalahnya dapat segera terselesaikan. Sabar banget sih. Maksudnya kayak ya kalau aku sih nggak mau ngebahas-bahas biar mereka nggak tambah kepikiran ya. Jadi kayak ya namanya orang kan ada aja ujiannya gitu, dan mereka aja sih Masya Allah sih mereka sabar banget ya. Sedih pasti sedih lah, cuman ya udah dijalanin aja. Ya namanya hidup Mbak, nggak mungkin lancar-lancar aja, pasti ada aja lah. Cuman ya aku banyak belajar sih sama Kia sama Irwan, terutama Irwan ya, Irwan orangnya sabar banget. Jadi ya kita ngeliat dia sabar juga ya, kitanya ya udah gitu. Terus mau gimana? Tapi kalau dipikir-pikir ujian mereka sih berat-berat banget ya Mbak ya. Jadi mungkin mereka udah lebih kayak yang ngejalanin kayak ya udah terus mau gimana gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, dijalanin. Maksudnya kan ada proses hukum, ada segala macam, tapi ya merekanya apa ya? Nah, kita juga kalau datang ngomongin yang lain gitu. Maksudnya ngomongin kerjaan yang lain. Jadi ya kita saling support aja lah, dan nggak mau terlalu di gimana ya, nggak mau terlalu dibikin nge-drop atau gimana. Ya namanya hidup udah jalanin aja. Jika Sherin Sungkar memberikan kekuatan dan support untuk Irwansyah dan Zaskia Sungkar yang saat ini ditipu yang diduga dilakukan oleh adik kandung Irwansyah, maka pernyataan pilu dan pesan dari mantan istri Hafiz Fatur pun terlontarkan, di mana sang mantan istri meminta agar adik dari Irwansyah tersebut tidak lari dan menghadapi masalah dengan jantan. Selain itu, mantan istri Hafiz Fatur ini pun berurai air mata, mengingat dan membayangkan bagaimana kondisi psikologis anak-anaknya hasil pernikahannya dari Hafiz Fatur kelak mengetahui jika sang ayah adalah seorang buronan kejaksaan. Maka inilah detik-detik curahan hati memilukan hati dari mantan istri Hafiz Fatur. Tanggapannya, kalau dibilang aku sedih, jujur sebagai ibunya anak-anak aku sedih. Kenapa beritanya seperti ini gitu loh, kenapa sampai sejauh ini gitu, separah ini. Tapi dibilang happy juga aku nggak happy ya, gimana ya, ya gitu deh, kaget aja deh, bener-bener kaget banget aja. Merasa kok Hafiz sampai segitunya, iba aja sih sebenarnya. Kenapa Hafiz bisa sejauh ini gitu loh. Buat yang lagi bersama Hafiz sekarang ini, ya kasihan aja kok bisa ngalamin hal yang begini. Pasti itu bener-bener berat banget sih kalau aku, karena seviral ini, dan punya anak juga kan, bukan aku doang anaknya, bukan sama aku doang anaknya kan, dia juga punya anak, pasti tertekan juga ya, pasti berat banget sih. Masih sosial ya Pak ya? Bener-bener, aku nggak ngebayangin. Kalau Hafiz itu selama aku hidup bersama mereka ya, kurang lebih berapa tahun itu, serumah bareng, seatap gitu. Mama papahnya itu orang yang sederhana sih, bener-bener sederhana banget, bener-bener yang aku nggak ngelihat yang kayak adanya pemaksaan ini itu harus hidup begini begitu, hidup dengan kemewahan atau enggak. Kalau mama papanya itu sama sekali enggak, bener-bener orang yang sederhana banget basicnya, dan hidupnya ya biasa aja gitu, santai-santai, bukan yang kayak ngoyo harus begini harus begitu, maksain anaknya begini gitu, enggak, gitu aja. Selalu mendukung Hafiz sendiri nggak sih, dan Irwansyah mungkin dengan papa-papa? Oh, mama papahnya itu mendukung banget, bener-bener. Mungkin hidup Hafiz sama Irwan tuh
Ya adiknya itu semua dari doanya mama papanya ya. Semua karena mama itu orang yang bener-bener taat agama banget sih, yang bener-bener sayang banget juga sama anaknya, yang selalu menangis kalau anaknya buat salah. Itu mamahnya, aduh sedih banget. Kalau buat Hafiz, aku nggak tahu ya dia kena karma apa enggak, seperti yang kayak netizen bilang dia kena karma ya gini. Aku sih berharap sebenarnya karmanya ya nggak kayak gini gitu loh, karena kok lagi-lagi kenanya kemana-mana gitu kan, kok makin bukannya membaik malah makin tambah parah gitu. Gimana nanti anak-anak kalau udah besar yang punya pengalaman kayak gini gitu, yang punya background orang tuanya kayak gini, aku susah bayanginnya. Kalau emang dia ngelakuin ini semua, jadilah orang yang berani bertanggung jawab. Jangan bisanya cuma lari dari masalah. Hafiz terlalu banyak lari dari masalah. Hafiz itu udah terlalu banyak dan terlalu sering lari dari masalah. Mungkin kalau untuk masalah ini ya Hafiz hadapin, karena kamu mau lari kemana gitu. Ini beritanya udah di mana-mana dan masalah kamu sama keluarga kamu sendiri, sama kakak kamu yang sayang sama kamu. Mungkin dengan kamu ngaku, kamu minta maaf, mungkin AA bisa maafin. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah menetapkan adik kandung dari Irwansyah, Hafiz Fatur, sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan kredit Briguna di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Tegar Beriman yang diduga merugikan negara sebesar 3,1 miliar rupiah. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pun sudah menetapkan adik kandung Irwansyah menjadi tersangka setelah mangkir dalam 3 kali pemanggilan. Dan saat ini adik kandung Irwansyah tersebut juga ditetapkan menjadi buronan setelah saat ini tidak diketahui kembali keberadaannya. Bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 03 tanggal 29 Oktober 2021 dan kemudian berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 877 tanggal 29 Oktober tahun 2021, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor bidang Pitsus telah menetapkan saudara HF sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan kredit Briguna Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Tegar Beriman. HF peranannya adalah sebagai Direktur PT Halal Berkah Indonesia, di mana selaku Direktur, HF menggunakan 22 orang karyawannya untuk melakukan peminjaman kredit di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Tegar Beriman. Setelah kredit tersebut cair dan digunakan oleh HF untuk kepentingan HF dan tidak bisa dikembalikan alias macet. Karena telah terjadinya kerugian keuangan negara, maka penyidik memutuskan telah memenuhi 2 alat bukti sehingga HF ditetapkan sebagai tersangka. Dan atas perbuatan HF tersebut, negara telah dirugikan sebesar 3,1 miliar. Untuk tahap berikutnya, terhadap saudara HF, kita telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali. Yang pertama itu di tanggal 8 November 2021, kemudian 15 November 2021, dan 16 Desember 2021. Atas 3 panggilan tersebut, saudara HF tidak datang dan mangkir dari panggilan penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, sehingga karena telah masuk dalam proses penyidikan dan telah dipanggil secara patut, yang bersangkutan tidak hadir, maka penyidik telah memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar pencarian orang. Dan suatu saat kita akan melakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan apabila keberadaannya nanti diketahui dimanapun itu. Untuk batas waktunya kita berharap kooperatif dari HF sendiri untuk bisa hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik. Kalaupun tidak, yang tadi saya sampaikan, kita tetap akan melakukan upaya pencarian keberadaan yang bersangkutan dimanapun. Kita juga telah menempuh berbagai cara dan mekanisme untuk minta bantuan
untuk meminta bantuan terkait dengan keberadaan saudara HF. Kami berharap saudara HF bisa kooperatif dengan kami untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Kita mintai keterangan dalam rangka penyelesaian dan penyempurnaan berkas perkara yang bersangkutan. Kemudian juga atas perkara tersebut tidak hanya AF yang kami tetapkan sebagai tersangka, tetapi sebelumnya kami juga telah menetapkan. Maka, ketika adik dari Irwansyah telah menjadi tersangka dan juga ditetapkan menjadi buronan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, di lain kisah, kasus hukum lainnya juga kini sedang menimpa Medina Zain yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya atas laporan Marissa Icha dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Medina Zain sendiri mengaku siap menjalani proses hukum yang ada. Selain itu, Medina Zain pun kembali membuat laporan terhadap Marissa Icha dengan pasal dugaan melakukan tindak pidana UU ITE. Di Subditreskrim Polda Metro Jaya menanyakan mengenai perkembangan kasus laporan polisi yang telah Marissa Icha buat, dan alhamdulillah hari ini laporan polisi yang telah kita buat pada tanggal 13 September, tanggal 5 September saya ulangi, laporan polisi nomor 5319 tanggal 5 September SPKT Polda Metro Jaya telah ditingkatkan status terlapor atas nama MS alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Hari ini agenda yang kesini saya untuk meminta SP2HP yang telah diberikan oleh penyidik kepada kita. Apa? SP2HP-nya nggak boleh kasih lihat. Jadi saya bacakan aja bahwa SP2HP tersebut telah kami terima yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka. Berarti namanya udah nggak ada, Bang? Nggak ada, tidak ada proses mediasi kembali karena kita sudah melakukan mediasi 2 kali dan terakhir mediasinya dinyatakan gagal. Abang, izin konfirmasi Abang, berarti MZ itu Medina Zain benar? Yes, betul. Pak, ini ada 2 laporan yang ditujukan kepada Medina Zain. 2 laporan apa ya? Ya, yang pertama laporan pencemaran nama baik, yang kedua laporan palsu. Palsu apa ya? Mbak Medina dibilang melaporkan palsu. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan. CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya, mana yang benar, mana yang salah ya. Oke? Ya. Untuk status. Terima kasih ya. Namanya di mana, Mbak? Aku nggak ada urusan sama dia. Mbak, tanggal 10 kan ada pemanggilan nih. Nanti seperti apa? Aku akan menghadiri semuanya. Mbak, Ya. statusnya udah naik, Mbak. Gimana, Mbak, menanggapi? Aku nggak masalah. Aku nggak masalah sama semuanya. Menghargai proses hukum. Siap, Ya. Mbak, dengan Siap dengan semuanya. Ya. Oke. Oke. pembelaan seperti apa, Bang? Ya insya Allah nanti kita lihat lah di koridor. Yang pasti kita akan meluruskan semua ya. Karena terkait dengan kasus yang menimpa saudari Medina Zain atas laporan daripada saudari Marissa Icha, bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan saudari Medina Zain sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik. Ketersangkaan ini ya tentunya melalui proses penetapannya dari segi hukum tentunya 2 alat bukti sudah dimiliki penyidik. Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka sudah dilakukan ya upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka. Namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut dan hari ini penyidik sudah menetapkan saudari Medina Zain sebagai tersangka.
Teman-teman sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara kita sekalian. Pertama-tama terima kasih dan mohon maaf rekan-rekan media udah menunggu lama. Alhamdulillah, saya tadi dengan rekan lawyernya Mbak Medina mendampingi beliau itu membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, laporan itu telah diterima. Ini surat tanda terima laporan polisinya. Kedatangan kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE. Dan untuk itu kepada teman-teman media semuanya atas kesabaran menunggu di kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena waktu menunggu agak lama sih. Pasalnya sendiri Bang, pasal apa Bang? Pasalnya yakni pasal 27 ayat 3, junto pasal 45, kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga, dan atau pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disangkakan apa aja Bang? Yang disangkakan apa? Ya. Yang disangkakan Tentang menuduh klien kami ini melakukan Dari begini, berawal dari postingan di Instagram terlapor, yakni saudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin, yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor, dalam hal ini klien kami. Di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu, kata beliau, bahwa itu penuh dengan sogokan, atau ya dengan kata lain nembak. Nembak itu kan artinya ya kita bisa ya mengartikan lah bahwa ya ada gratifikasi di situ, ada hal-hal lain yang menyebabkan klien kami mendapat penghargaan itu. Karena di penghargaan itu, dalam penghargaan itu ada 50 perempuan terbaik Indonesia, dalam hal ini termasuk Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau memang nembak, berarti mungkin kita menduga maksudnya adalah semua itu menembak sehingga bisa mendapat penghargaan itu. Kemudian bahwa terlapor juga membalas postingan pelapor, yakni bahwa akibat bahwa telah mencerminkan baik pelapor yang dikeluarkan oleh Warta Ekonomi Intelijennya. Kemudian bahwa postingan sebagaimana dimaksud telah dilihat dan dibaca oleh puluhan ribu followers, bahkan boleh dibilang ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F, adik dari almarhum Bibi, pada akhir Desember 2021, yang isinya adalah bahwa terlapor memposting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entar posting juga nih video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum. Waktu itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada, dan nanti kita buktikan ya mana yang benar mana yang salah ya. Oke? untuk status